Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik, bagaimana kabarnya hari ini? Kakak harap adik-adik selalu dalam keadaan baik dan sehat ya. Kemarin kita sudah belajar subtema 1, aku dan teman baru. Pembelajaran 1 sampai pembelajaran 6. Kita juga sudah belajar subtema 2, tubuhku. Pembelajaran 1 sampai pembelajaran 6 juga ya. Sekarang kita sudah masuk ke subtema 3. Di subtema 3 ini juga ada pembelajaran 1 sampai pembelajaran 6. Lalu setelah subtema 3, di tema 1 ini juga ada subtema 4, aku istimewa. Di video ini kita akan mulai dari subtema 3 pembelajaran 1. Halaman 73 sampai 81. Kita buka halaman 73. Subtema 3, aku merawat tubuhku. Tubuh harus dirawat agar sehat. Kita harus menjaga kebersihan tubuh. Tubuh yang sehat membuat kita semangat. Tubuh yang sakit membuat kita lemah. Merawat tubuh tanda bersyukur kepada Tuhan. Di sini ada sebuah gambar. Pada gambar ini ada Siti dan kawan-kawannya yang sedang merawat diri atau membersihkan diri ya. Di sini ada Siti yang sedang memotong kuku, lalu ada Dayu yang sedang menyisir, ada Udin yang sedang menggosok gigi. Lalu di sini juga ada Lani, Edo, dan Beni yang sedang membersihkan tubuhnya. Nah, itu adalah beberapa contoh dari merawat diri. Selanjutnya kita buka halaman 74. Ayo mengamati. Di sini ada sebuah gambar tangan yang dipenuhi dengan kuman. Ih, takut ya. Simak penjelasan guru mengenai teks di bawah ini. Kuman ada di mana-mana. Kuman ada di ujung jari. Kuman ada di sela kaki. Kuman membuat kita sakit. Kita harus mengusirnya. Bagaimana caranya? Kita harus merawat tubuh agar bersih selalu. Coba adik-adik, bagaimana ya cara agar kita terhindar dari kuman? Ada banyak cara agar kita terhindar dari kuman. Di sini ada beberapa contohnya. Cara agar terhindar dari kuman. Yang pertama, sebelum makan, kita harus mencuci tangan. Lalu, mencuci kaki ketika kita sudah pulang sekolah. Membersihkan diri dengan cara mandi. Menghindari makanan yang sudah jatuh. Lalu yang terakhir, memotong kuku tangan dan kuku kaki secara rutin. Itu dia beberapa cara agar kita terhindar dari kuman. Sebenarnya masih banyak cara-cara lain yang tidak kakak sampaikan ya di sini. Cuman kalau misalkan kakak harus sebutkan satu persatu, mungkin itu akan lama ya. Selanjutnya kita buka halaman 75. Ayo berkreasi. Banyak kegiatan yang membuat tangan kotor. Tapi tak perlu khawatir. Tangan kotor bisa dibersihkan. Rajinlah mencuci tangan agar bersih terawat. Perhatikan gambar di atas. Gambar itu indah. Gambar itu berwarna-warni. Cobalah melukis dengan jari. Karyamu pasti indah sekali. Ikuti langkah berikut. Yang pertama, siapkan cat berwarna dan kertas. Lalu yang kedua, pilih warna yang
kamu suka. Lalu, gambar dengan jari sebagai kuasnya. Jadi, dalam kegiatan ini, adik-adik tidak usah menggunakan kuas karena sebagai penggantinya adik-adik menggunakan jari. Kegiatan ini bisa adik-adik lakukan di sekolah bersama dengan ibu bapak guru dan teman-teman, atau bisa dilakukan di rumah bersama dengan adik dan kakak atau ayah dan ibu adik-adik di rumah. Selanjutnya, kita buka halaman 76. Ayo mengamati. Mencuci tangan dan kaki termasuk cara merawat tubuh. Kita merawat tubuh agar terhindar dari kuman. Perhatikan gambar di bawah ini. Coba perhatikan, pada gambar ini ada Udin yang sudah melukis ya. Di sini ada hasil lukisannya. Lalu di sini juga ada Dayu yang sedang mencuci tangan. Ini ada Lani yang sedang mencuci kaki. Lalu ini ada Siti yang akan membersihkan tangan dan kaki juga. Udin melukis dengan jari. Udin senang sekali. Sekarang waktu istirahat. Udin lapar dan ingin makan. Tetapi tangan dan kaki Udin kotor. Apa yang harus Udin lakukan? Diskusikan bersama teman. Kira-kira kalau kita mau makan tapi tangan kita kotor, itu harus bagaimana ya adik-adik? Kita harus membersihkannya terlebih dahulu agar kotoran yang menempel di tangan tidak termakan. Kalau kita tidak cuci tangan terlebih dahulu, bisa jadi kotoran yang menempel di tangan itu ikut termakan dan bisa jadi kita akan sakit perut. Makanya, mencuci tangan itu sangat penting. Selanjutnya, kita buka halaman 77. Ayo berlatih. Setelah melukis, tangan dan kaki Udin kotor sekali. Setelah melukis, Udin harus apa ya? Harus membersihkan tubuh. Beri tanda checklist pada gambar yang sesuai. Kira-kira kegiatan mana yang tepat untuk Udin sebelum makan setelah melukis ya? Ini ada gambar yang pertama. Pada gambar yang pertama, setelah melukis, Udin langsung makan. Ini salah ya, karena Udin tidak membersihkan diri terlebih dahulu. Bisa saja kotoran pada tangan Udin itu ikut termakan. Maka kita akan beri tanda seperti ini. Lalu ini adalah gambar yang kedua. Pada gambar kedua, Udin membersihkan tangannya terlebih dahulu. Dan ini adalah kegiatan yang tepat. Kita akan beri tanda checklist. Lalu ini adalah gambar yang ketiga. Pada gambar ketiga ini, Udin membersihkan kakinya. Karena seperti yang sudah kita tahu, bahwa setelah melukis, tangan dan kaki Udin itu kotor. Makanya kegiatan mencuci kaki ini adalah kegiatan yang tepat. Dan kita akan beri tanda checklist seperti ini. Ini adalah gambar yang terakhir. Pada gambar keempat ini juga tidak tepat ya. Karena yang harus dibersihkan Udin ketika setelah melukis adalah membersihkan tangan dan kakinya. Maka kegiatan menggosok gigi ini juga salah. Kita akan beri tanda seperti ini. Jadi adik-adik sudah tahu ya, bahwa sebelum makan Udin harus mencuci tangannya dan kakinya. Kita buka halaman 79. Ayo mencoba. Marilah kita mencuci tangan dengan benar. Tangan bersih, bebas kuman. Perhatikan gambar di bawah ini.
Nah, ini adalah gambarnya ya. Ini adalah tata cara mencuci tangan dengan benar. Yang pertama, tambahkan air atau basahi tangan adik-adik dengan air. Lalu yang kedua, tuangkan sabun. Tuangkan sabun secukupnya, jangan terlalu banyak ya. Lalu yang ketiga, gosok telapak tangan. Selanjutnya, gosok punggung tangan. Yang kelima, gosok jari-jari. Adik-adik menggosok jari-jari adik-adik jangan sampai terlewat ya, agar tangan kita bersih. Lalu yang keenam, kaitkan jari jemari. Selanjutnya, gosok ibu jari. Lalu yang kedelapan, gosokkan ujung jari. Yang kesembilan, bilas dengan air. Usahakan adik-adik membilasnya dengan air yang mengalir, karena itu akan membantu dengan cepat membersihkan sabun di tangan adik-adik. Selanjutnya, lap memakai handuk. Kalau tidak ada handuk, adik-adik bisa menggunakan tisu ya. Lalu, tutup keran air. Pada gambar ini, menutup kerannya menggunakan handuk ya, karena agar menghindari kuman-kuman menempel pada tangan kita. Yang terakhir, tangan bersih, bebas kuman. Nah, itu dia cara mencuci tangan dengan benar. Adik-adik nanti praktekkan di rumah ya, atau misalkan di sekolah juga bisa. Mari kita praktikkan cuci tangan dengan benar. Tangan bersih dan sehat selalu. Kita buka halaman 79. Ayo mengamati. Cara lain merawat tubuh yaitu dengan menjaga sikap tubuh saat menulis. Jadi, cara merawat tubuh itu tidak harus dengan membersihkan tangan, membersihkan kaki, mandi, tapi juga dengan cara menjaga sikap tubuh saat menulis. Agar tubuh tetap sehat, perhatikan posisi dan sikap duduk saat menulis. Perhatikan posisi duduk Udin dan teman-temannya. Nah, ini adalah gambarnya. Pada pembelajaran sebelumnya, di halaman 51, kita sudah belajar tentang bagaimana cara duduk yang tepat. Dan juga kita mengetahui jarak dari mata ke buku yang benar. Jadi dalam gambar ini, posisi duduk Udin dan teman-temannya sudah sesuai atau sudah tepat ya. Tidak ada yang membungkuk. Apakah semua sudah duduk dengan posisi yang tepat? Sudah ya. Diskusikan dengan teman dan gurumu. Kita buka halaman 80. Ayo mencoba. Perhatikan gambar di bawah ini. Pada gambar ini, seperti yang sudah kita ketahui, bahwa posisi duduk membungkuk itu adalah posisi duduk yang salah ya yang ini. Dan pada gambar kedua ini adalah posisi duduk yang benar. Karena posisi duduknya itu tidak membungkuk dan itu tidak akan membahayakan tulang belakang kita. Lalu ini, memegang pensil yang benar. Yang pertama ini adalah cara memegang pensil yang salah. Adik-adik tidak akan nyaman menulis dengan posisi pensil seperti ini. Pada gambar kedua ini adalah posisi memegang pensil yang benar. Nanti coba adik-adik praktekkan sendiri ya. Kita buka halaman 81. Meletakkan buku dengan tepat. Adik-adik perhatikan, pada saat membaca buku, di gambar pertama ini kurang tepat ya.
karena membaca dengan cara menyimpan buku di pangkuan. Dan itu menyebabkan posisi duduk kita menjadi bungkuk. Dan posisi duduk ini tidak baik untuk kesehatan tulang belakang dan mata kita. Lalu pada gambar kedua, ini adalah posisi meletakkan buku yang tepat, di mana buku disimpan di atas meja, sehingga membuat posisi duduk menjadi tegak. Lakukan dengan tepat agar tubuhmu tetap terawat. Alhamdulillah, tema 1, subtema 3, pembelajaran 1 sudah selesai adik-adik. Di video selanjutnya, kakak akan membahas tema 1, subtema 3, pembelajaran 2. Semoga apa yang kakak sampaikan bisa adik-adik pahami ya. Lalu, bantu kakak untuk subscribe channelnya, like video-videonya, dan share ke teman-teman adik-adik yang lain. Terima kasih sudah menonton. Bye-bye adik-adik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.